Asa untuk rakyat, asa untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kita semua cinta negara, kita sayang negara ini, di mana kita ingin negara ini berdaulat untuk mengelola hasil-hasil buminya untuk bisa memberikan nilai tambah. Mulai hari ini sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor orang. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Down unfairly in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. Nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Digugat di WTO nggak apa-apa, ya kita hadapi. Kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sepak terjang Jokowi, Presiden ke-7 RI ini jika menyangkut harga diri bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri membuat Uni Eropa berang bukan kepala. Kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji nikel. Presiden Jokowi pun mengaku tak gentar meski kebijakan itu digugat. Kita semestinya sepakat harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Jokowi ini. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Karena itu dia tidak akan mundur meski larangan ekspor biji nikel digugat. Bahkan dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah minerba. Melalui kanal YouTube Setpress dan diberitakan oleh rekan media, Presiden kembali menyatakan sikapnya. Digugat di WTO nggak apa-apa. Yang nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lainnya. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer kelas internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Kami rasa bahwa kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita, cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track.
Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Minerba. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement 592. Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. It keeps prices in Indonesia, for your steel producers, down unfairly, in our opinion. So we have jobs at risk in the European steel industry and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang telah lalu ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. LBP mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu jika sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan cilakanya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Serta praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Sampahnya aja di kita. Ya nggak mau dong, makanya saya bilang sama mereka, loh, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Seperti pernyataannya tersebut, agar tak grogi alias takut atas gertakan Uni Eropa. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tapi sayang memang kepemimpinan Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi. Padahal sangat sulit mencari sosok presiden seperti Jokowi. Andai saja saat kepemimpinan SBY sudah mulai membuat dasarnya, tentu hal seperti di atas tinggal melanjutkan saja. Tapi apa hendak dikata? Jangankan melawan Uni Eropa demi bangsa dan negara, mengawasi dan memelototi proyek Hambalang saja tak mampu. Memilih habiskan jeda waktu, membuat album baru. Tahu-tahu kebobolan, kader pun bancakan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.